Pembenaran oleh iman saja. Nah, ini pelajaran sudah berulang-ulang kali kita pelajari dalam waktu yang singkat. Next please. Ulangan. Di depan umum Paulus menegur Petrus. Masih ingat tadi reasonnya? Kenapa sampai Paulus ngomongnya keras kepada Petrus? Ada 3 sebab. 1, hipokrit. 2, mengorbankan kebenaran. Yang ketiga, menjadikan orang Kristen yang berasal dari kekafiran kelas 2. Kemudian pelajaran keempat ada keyword. Apa-apa saja keywordnya. Justification, works of the law, dan faith in Jesus. Ada 3. Next slide. Pertama-tama kita akan mencari definisi dari kata kunci ini. Yang pertama, justification. Bahasa Indonesia apa? Pembenaran. Pembenaran. Nah, kita sudah sering pelajari. Sekarang aku sudah tahu apa definisi justification. Kalau sudah ditanya apa justification, pembenaran, jawabnya apa? Justification adalah tindakan Tuhan membebaskan kita dari penalti dosa. Ya, tepat sekali. Jadi kalau di pengadilan kita dinyatakan apa? Dinyatakan not tidak guilty. bersalah. Not guilty. Not guilty. Kalau istilah hukumnya acquitted. Hakim hanya punya 2 vonis, guilty, not guilty. Nah, kita semua adalah pelanggar hukum Tuhan. Kita harusnya apa? Hukum mati. Tapi karena Yesus intercept kita, dia interfere, maka yang harusnya kita mati, kalau kita terima Yesus, kita apa? Dibebaskan daripada hukuman mati. Nah, yang jadi pertanyaan, justification ini declare righteous atau made righteous? Dinyatakan benar atau dijadikan benar? Nah, saudara-saudara jangan lupa, waktu kita jatuh ke dalam dosa, ada 2 yang dipengaruhi dosa. 1, status kita. Begitu kita melanggar hukum, status kita apa? Kriminal, di bawah hukuman mati, tinggal tunggu eksekusi. Jadi semua kita adalah kriminal di hadapan Tuhan, berada di bawah death sentence, cuma tinggal tunggu apa? Vonis. Tapi praise the Lord, Yesus masuk di tengah-tengah. Dia katakan, I died for you. Kalau kita terima dia, kita diubah statusnya dari kriminal menjadi the saint. Itu 1. Jadi status kita diubah. Apalagi yang diubah? Coba buka 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini bicara tentang apa? Kalau tadi bicara status, dari kriminal berubah menjadi the saint. Sinful nature berubah menjadi new nature. Jadi kalau kita terima Yesus, mujizat terjadi. Segala sesuatu yang lama telah berlalu dan diganti dengan apa? Yang baru. Dan itu mengatakan ciptaan baru. Kalau Yesus punya bahasa, dilahirkan kembali. Jadi kita lahir seperti apa? Baik. Apa keistimewaan bayi? Tidak punya Masa lalu.
Tidak punya masa lalu. Artinya semua dosa-dosa kita waktu lalu bagaimana? Dihapus. Kita mulai dengan lembaran yang putih. Itulah hebatnya justification. Jadi justification bukan sekedar diampuni, tapi diperlakukan seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Nah ini terlalu apa? Too good to be true, orang bilang. Banyak orang nggak percaya, masa? Jadi justification itu bukan cuma dinyatakan benar, tapi dijadikan benar. Ayatnya 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Barang siapa yang hidup dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Jadi orang Kristen bukan tambal sulam hidup yang lama, bukan modifikasi hidup yang lama. Kristen itu, pertobatan itu membuat orang jadi baru, ciptaan yang baru. Kalau bahasnya Petrus apa ya? Partakers of the divine nature. Tadinya kita punya sifat sinful nature. Kalau terima Kristus jadi divine nature. Divine nature. Jadi brand new. Inilah mujizat anugerah yang luar biasa. Contoh yang paling unik di Alkitab siapa? Paulus sendiri. Saya ini rasul yang paling hina, yang tidak layak. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, I am what I am. Banyak orang nggak percaya Paulus sudah jadi rasul. Ketakutan mereka semua. Sampai akhirnya siapa yang mempromosikan Paulus? Barnabas. Contoh yang jelas di Alkitab siapa? Ada 2 orang pergi ke Ka'bah berdoa. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Masih ingat? Bagaimana bunyi doa pemungut cukai? Have mercy on me, a sinner. Ya Tuhan, tunjukkan rahmat-Mu, karena saya adalah orang berdosa. Lalu Yesus katakan, and he went home justified. Pemungut cukai ini pulang ke rumah dibenarkan. Apa dibenarkan? Bukan cuma diampuni, diperlakukan seolah-olah dia tidak pernah berbuat dosa. Itulah artinya justification. Pencuri di kayu salib dijustified oleh Tuhan saat itu juga. Yang kedua, works of the law. Bahasa Indonesia apa ya? Melakukan hukum Taurat. Apa maksudnya? Buka pelajaran hari Senin. Baca paragraf kedua. Pernyataan melakukan hukum Taurat nampaknya melibatkan semua tuntutan yang ada dalam peraturan yang Allah berikan melalui Musa, baik hukum moral maupun hukum upacara. Paulus menunjukkan bahwa betapapun kerasnya orang berusaha untuk mengikuti dan menuruti hukum Allah, penurutan yang kita lakukan tidak akan pernah cukup baik bagi Allah untuk membenarkan kita, sehingga kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Oke, back up ke paragraf pertama, kalimat terakhir. Bagaimanapun juga, alasan utama Paulus menggunakan kata itu ialah untuk menunjukkan keseluruhan peraturan yang Allah berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi yang dimaksud dengan law itu adalah apa? The entire collection, seluruh perintah Tuhan yang diberikan kepada umatnya melalui siapa? Musa. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kita ini diselamatkan oleh anugerah melalui iman, ataukah oleh anugerah plus perbuatan, ataukah kita diselamatkan oleh perbuatan? Nah, kalau saudara-saudara tanya pendeta-pendeta Advent yang
generasi tua mereka bertahan, kita diselamatkan oleh anugerah plus penurutan. Karena itu sudah berurat berakar. Memang Advent sampai tahun 1888 termasuk dalam kategori legalis. Advent pernah mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh penurutan kepada hukum Tuhan. Memang itu pernah terjadi. Sampai siapa yang belajar buku Galatia? Wagoner dengan Etijo. Akhirnya terjadi perubahan kapan nih? 1888 Di mana? Minneapolis. Di Minneapolis, dilakukan jangan lupa. Jadi sejak itu kita berubah haluan. Kita ajarkan keselamatan oleh anugerah melalui iman. Tapi sampai sekarang mana? Masih banyak yang merasa kita punya andil untuk apa? Diselamatkan. Nah, kalau saudara baca pelajaran minggu ini, tekanannya apa? Keselamatan itu 100% adalah apa? Iman. Anugerah yang kita terima melalui apa? Contoh yang sangat sederhana yang saya selalu berikan adalah dosa itu bagaikan quicksand. Sudah tahu kan quicksand? Iya. Quicksand itu Rawa-rawa. rawa yang berisi lumpur, bukan air, lumpur. Dan kalau orang jatuh ke lumpur ini, dia akan kesedot ke bawah. Lebih bergumul, lebih cepat dia kesedot. Nah, dosa itu seperti quagmire, quicksand, pasir hanyut. Begitu kita jatuh, no way of escape. Tak ada cara untuk kita menyelamatkan diri. Harus ada kuasa dari luar untuk membantu kita. Saya pernah ceritakan kepada saudara-saudara di satu episode Rescue 911. Seorang pencuri mobil dikejar polisi malam-malam. Sampai di hutan, si pencuri lompat dari mobilnya masuk di rawa. Dia tidak tahu di situ apa, pasir hanyut. Si pencuri masuk, polisi ikut dari belakang. Polisi pun tidak tahu di situ ada quicksand. Dia hanyut juga. Untung polisi itu bawa apa? Walkie-talkie. Walkie-talkie. Dia hubungi temannya. 10 menit kemudian helikopter datang. Dan helikopter menurunkan apa? Tambang. Pencurinya digerek naik, mati. polisinya digerek, dua-duanya selamat. Nah, dosa itu bagaikan pasir hanyut. Sekali kita terbenam, tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri. Tapi untung turun apa? Tambang. Itu melambangkan apa? Anugerah. Tapi anugerah saja harus diapain? Diambil. Nah, tangan yang diulurkan itulah apa? Iman. Jadi statement yang benar gimana? Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Oke, itu theologically correct. Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Ayatnya Efesus 2 ayat 8 ayat 8. sampai 9. Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Apakah iman menyelamatkan kita? Tidak. Iman bukan juru selamat kita. Juru selamat kita adalah siapa? Yesus. Jadi yang theologically correct, kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman.
Kalau saya coba baca di hari Senin, coba baca hari Senin, paragraf terakhir. Meskipun pernyataan melakukan hukum Taurat tidak digunakan dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kecuali dalam tulisan Paulus, penjelasan dari berbagai tulisannya yang membingungkan diperoleh pada tahun 1947 ketika gulungan kitab Laut Mati ditemukan. Gulungan ini adalah kumpulan surat-surat yang disalin oleh sekelompok orang Yahudi yang dikenal dengan sebutan SNS, yang hidup pada zaman Yesus. Meskipun ditulis dalam bahasa Ibrani, salah satu gulungan itu berisikan ungkapan yang sama persis dengan melakukan hukum Taurat. Judul gulungan tersebut adalah Miksat Ma'as HaTorah, yang dapat diterjemahkan pentingnya penurutan hukum. Gulungan itu membahas beberapa isu berdasarkan hukum Alkitab sehubungan dengan hal-hal yang dapat dijaga kekudusannya agar tidak tercemar oleh perkara yang najis. Termasuk diantaranya ialah bahwa bangsa Yahudi harus dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Pada akhirnya penulis dokumen itu menuliskan bahwa jika melakukan hukum Taurat ini diikuti, Anda akan dianggap benar di hadapan Allah. Tidak seperti Paulus, penulis itu tidak menawarkan kepada pembacanya kebenaran berdasarkan iman, melainkan atas dasar perbuatan. Jadi memang di antara orang Yahudi keselamatan itu oleh apa? Perbuatan. Mereka itu disebut legalis. Legalis adalah orang yang percaya bahwa keselamatan diperoleh melalui perbuatan. Legalis. Advent tadinya legalis, tapi sejak 1888 tidak lagi. Next please. Nah sekarang the basis of justification, dasar daripada justification. Faith alone, sola fide. Grace alone, sola gratia. Nah di sini masih terjadi perdebatan di antara kita. Ada yang merasa masa nggak ada andil dari kita untuk keselamatan? Jawabnya apa? Keselamatan itu 100% datangnya dari siapa? Tuhan. Kalau dikatakan by grace artinya apa? Apa definisinya grace? God's favor to undeserving. God's favor to the undeserving. Kebaikan Tuhan kepada orang yang tidak selayaknya menerima. Yang selayaknya kita terima adalah apa? Hukuman mati. Jadi kalau sampai kita masuk di surga itu semata-mata kenapa? Grace. By grace. Kalau kita mendarat di neraka itu kenapa? Pilihan. Perbuatan kita. Pilihan kita. Nah yang mau ditekankan ialah nomor 2, faith is not meritorious. Artinya yang menyelamatkan kita itu sebenarnya bukan iman kita. Iman itu bukan juru selamat kita. Juru selamat kita adalah siapa? Yesus. Yang kita terima oleh apa? Iman. Nah sekarang orang bertanya, apa itu iman? Coba buka hari Rebo, baca paragraf 3 ini. Banyak orang mendefinisikan iman sebagai kepercayaan atau keyakinan. Ada orang kalau ditanya, apa iman? Percaya. Itu bukan definisinya. Baca ya. Hal ini sangat membingungkan, karena di dalam bahasa Yunani kata iman adalah bentuk kata benda dari kata kerja mempercayai.
Menggunakan istilah yang satu untuk mendefinisikan yang lainnya adalah seperti mengatakan iman adalah memiliki iman, tidak memberi arti yang baru. Penyelidikan Alkitab yang sungguh-sungguh akan menyatakan bahwa iman tidak hanya mencakup pengenalan akan Allah, tetapi juga menerima pengetahuan itu dengan sepenuh hati. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk memiliki gambaran yang sempurna tentang Allah. Pemahaman yang keliru tentang Allah akan mempersulit kita untuk memiliki iman. Namun penerimaan Injil secara intelek tidaklah cukup, karena setan pun percaya. Iman yang benar akan mempengaruhi cara hidup seseorang. Dalam Roma 1 ayat 5, Paulus menuliskan tentang penurutan iman. Paulus tidak mengatakan bahwa penurutan adalah sama dengan iman. Yang dia maksudkan ialah bahwa iman yang benar mempengaruhi kehidupan seseorang secara menyeluruh, bukan hanya pikirannya saja. Hal itu melibatkan komitmen kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan bukan komitmen hanya kepada sederet peraturan dan hukum. Iman dinyatakan dengan apa yang kita lakukan, bagaimana cara kita hidup, dan kepada siapa kita percaya, serta apa yang kita percayai. Tulisan Paulus yang mana yang sangat diagungkan oleh Martin Luther? Roma dan Galatia. Dua surat inilah yang akhirnya menyebabkan terjadi reformasi. Karena Martin Luther pelajari Roma dan Galatia, inilah yang memicu reformasi. Martin Luther katakan, suratan kepada Galatia adalah my epistle. Itu surat saya, kesayangan saya. Jadi diagungkan dua. Tapi ada juga buku dalam Alkitab yang ditolak Martin Luther. Yang mana? Ibrani dan Yakobus. Martin Luther tolak itu dua. Dia nggak bisa melihat keselarasan antara Yakobus dengan Roma. Kalau di Yakobus seolah-olah sepintas lalu keselamatan itu oleh apa? Perbuatan. Oleh perbuatan. Jadi Martin Luther bilang James is the gospel of straw. Maksudnya buku Yakobus itu adalah Injil murahan, Injil jerami yang terbuang-buang. Itu Martin Luther punya pendapat. Pengetahuannya belum sampai ke situ. Karena kalau saudara baca Roma lalu baca Yakobus, seolah-olah terjadi apa? Bentrokan. Roma mengajarkan kebenaran oleh anugerah, Yakobus seolah-olah mengajarkan oleh perbuatan. Lalu kalau ditanya, yang bagaimana? Dari sudut pandang yang berbeda yang dilihat. Nah, jangan lupa suratan Paulus kepada Roma dan Galatia membicarakan tentang jalan keselamatan. Keselamatan itu oleh apa? Keselamatan itu oleh anugerah melalui iman. Suratan Yakobus tidak membicarakan jalan keselamatan, membicarakan the true nature of faith. Iman yang sejati itu iman yang bagaimana? Karena jangan lupa iblis juga apa? Percaya dan gemetar. Jadi kalau Yakobus berbicara the true nature of faith, bahwa iman yang sejati itu pasti membawa kita kepada apa? Penurutan. Jadi di mana letaknya penurutan dalam proses keselamatan? Karena di sini orang bisa jadi bingung. Kalau kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman, di mana kedudukan penurutan dalam proses keselamatan?
ada orang katakan tidak ada tempat, Itu buah-buah tidak perlu keselamatan. penurutan. Kita sudah diselamatkan, kita tidak perlu lagi apa? Menurut. Hukum Tuhan. Ada ekstrem begitu. Nah, Hengki tadi jawab. Buah-buah Kalau baca Efesus 2 ayat 8, jangan berhenti di ayat 8. Mesti baca sampai di ayat berapa? 10. 10. Coba kita baca. Efesus 2 ayat 8 ayat sangat penting. Tapi jangan berhenti di situ. Mesti baca sampai ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, jadi bukan hasil usahamu, tapi itu adalah semata-mata apa? Hadiah dari Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, selalu diingatkan keselamatan itu anugerah, supaya kita jangan apa? Karena kalau kita merasa kita selamat oleh kesucian kita, kebenaran kita, perbuatan kita, kita bisa seperti orang Farisi yang sombong. Lihat aja 2 orang Farisi. Itu menggambarkan kesombongan rohani yang tidak ada taranya. Terus saya, Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. diciptakan apa? Dalam Kristus Yesus. Itu maksudnya apa? Ini berbicara tentang ciptaan yang kedua, pertobatan kita. Jadi kita diselamatkan dalam Kristus. Baca terus saya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baca ulang, Heng. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk apa? Melakukan Jadi kita diselamatkan untuk menurut. Jadi yang benar adalah kita menurut, bukan supaya selamat. Kita menurut karena kita sudah diselamatkan. We are saved to obey. Kita diselamatkan untuk menurut. Jangan lupa. Jadi mana lebih dulu, keselamatan atau penurutan? Keselamatan lebih dulu. Jadi bukti bahwa kita sudah diselamatkan adalah kalau kita menurut kepada hukum Tuhan. Nah, banyak orang Kristen susah untuk menerima ide ini. Mereka selalu katakan, kita sekarang di bawah anugerah, tidak lagi di bawah hukum Taurat. Jadi apa? Buat saja. Kita tidak perlu menurut hukum Taurat. Nah, di sini masuk Yakobus. Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan mati. Jadi iman yang benar akan selalu menuntun kepada perbuatan. Faith that works. Definition of term apa faith? Ada satu definisi yang bagus. Ada banyak definisi iman, tapi ada yang bagus sekali. Coba buka Yosua 1 ayat 16. Ini salah satu definisi iman yang bagus sekali. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Siapa ilustrasi ini? All that you command us, we will do. Wherever you send us, we will go. Siapa yang begitu? Abraham. Apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan perintahkan, kami akan ikut. Kemana Tuhan suruh, kami akan pergi.
Kalau Abraham tidak, apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Kemana Tuhan perintahkan kami pergi. Ini salah satu definisi iman. Kalau bahasa Inggrisnya, taking God at His word. Taking God at His word. Apa yang Tuhan katakan, itu saya akan laksanakan. At His word. Tapi kan masalah pendeta itu bisa saja karena memang dilempar oleh ada pemindahan terjadi, kadang-kadang juga karena bagus sayang. Jadi begini, kalau komite memutuskan sesuatu keputusan untuk saudara yang saudara rasa itu adalah rekayasa untuk membuang saudara, tidak apa-apa, ikut saja. Biar dibilang bodoh, tidak apa-apa. Mengapa? Kalau saudara-saudara benar in good faith terima itu dan menurut Tuhan punya apa? power, Overruling power. Yang manusia rencanakan untuk menjadi yang jahat untuk kita, Tuhan bisa ubah kutuk jadi apa? Keuntungan. Kan ada ayat mengatakan, maka Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Coba buka buku Nehemia. Ini untuk menjawab Hengki punya pertanyaan. Tapi memang susah itu kalau memang. Nanti saya cerita sedikit. Kitab Nehemia. Nehemia 13 ayat yang kedua. Esra, Nehemia, Esther, Ayub. Cari Ayub dulu. Cari Ayub lalu mundur sedikit. Oke. Nehemia berapa? 13 ayat 2. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Jangan lupa, ini disebut overruling power. Manusia merencanakan untuk celakakan kita, tapi Tuhan bisa ubah jadi berkat. Jadi misalkan komite memutuskan saudara pindah ke sana, taruhlah ini keputusan sentimen, terima aja. Karena apa yang manusia rencanakan untuk kejahatan bisa berubah jadi apa? Contohnya siapa? Ellen G. White. Ellen G. White. Ellen G. White kan vokal. Banyak pemimpin gereja tidak senang karena dapat teguran terus. Jadi bikin komite mereka pindahkan Ellen White dari Amerika ke Australia. Bayangkan, sudah janda, sudah tua, sudah pernah jadi misionari 2 kali ke luar negeri, ke Eropa. Sudah pernah jadi misionari ke Eropa 2 tahun. Mau dibuang kemana? Ellen White itu berangkat against her own will. Dia rasa seperti dibuang ke Australia. Tapi akhirnya dia katakan, bukan GC yang kirim saya ke Australia, Tuhan sendiri. Mengapa? Di Australia akhirnya dia tinggal 9 tahun. Sudah janda, sudah sakit-sakitan.
walaupun manusia rencana tidak baik bagi dia, tapi Tuhan bisa ubah. Apa yang dibuat di Australia? Berdiri itu sekolah Avondale. Lalu buku yang paling indah yang keluar dari pena Ellen White ditulis di mana? Di Australia. Salah satunya adalah buku kedua, saya kira sama. Jadi waktu Ellen White mau pulang dari Australia kembali ke Amerika, dia katakan, bukan manusia yang kirim saya ke sini, Tuhan sendiri yang kirim. Jadi berkata, sama seperti Yusuf, bukan kamu yang kirim saya ke Mesir, Tuhan kirim saya untuk menyelamatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang niat jahat sama kita, jangan takut. Apa yang manusia rencanakan kejahatan, Nehemia katakan Tuhan bisa ubah menjadi apa? Bersih. Asal kita punya trust, iman kepada siapa? Kepada Tuhan. Baik, kemudian yang kedua, iman itu adalah dasar daripada keselamatan. Foundational. Maksudnya bukan works tapi faith. Dan kemudian yang harus ditekankan, faith itu adalah apa? Adalah response. Yang berinisiatif untuk menyelamatkan siapa ya? Tuhan. Tuhan. Jadi prakarsa, inisiatif selalu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan proaktif, kita hanya apa? Response. Reaktif. Kalau Tuhan proaktif, kita reaktif. Nah, reaktif itulah yang disebut iman. Iman itu adalah response. Next, kembali kepada tuduhan dan pembelaan. Apa tuduhan kepada Paulus? Buka hari Kamis, please. Paragraf pertama. Salah satu tuduhan utama terhadap Paulus ialah, jadi ini tuduhannya, bahwa Injil pembenaran oleh iman yang diajarkan mendorong orang untuk berbuat dosa. Jadi Paulus dituduh bahwa pengajaran tentang pembenaran oleh iman mendorong manusia untuk apa? Berbuat dosa. Itu tuduhannya. Kemudian paragraf berikutnya, Paulus menanggapi tuduhan para penentangnya dengan pernyataan yang paling tegas. Allah melarang. Sementara sangat mungkin bagi seseorang untuk jatuh ke dalam dosa setelah datang kepada Kristus. Hal ini tentu bukanlah tanggung jawab Kristus. Jika kita melanggar hukum, kita sendirilah yang harus bertanggung jawab sebagai pelanggar hukum. Terus, berikutnya. Paulus mendapati bahwa alasan para penentangnya tidak masuk akal. Menerima Kristus dengan iman bukanlah hal yang sepele. Hal itu bukanlah sekedar permainan yang diciptakan oleh mereka yang mempercayai surga, di mana Allah dapat menganggap seseorang benar meskipun tidak ada perubahan yang nyata dalam cara hidupnya. Sebaliknya, menerima Kristus dengan iman adalah suatu hal yang radikal. Hal itu menuntut penyatuan yang sempurna dengan Kristus, penyatuan baik dalam kematiannya dan kebangkitannya. Secara rohani, Paulus mengatakan bahwa kita disalibkan bersama Kristus, dan manusia lama kita yang didasarkan pada sifat mementingkan diri telah berakhir. Jadi pelajaran hari Kamis berisi tuduhan yang dilancarkan kepada Paulus, dan di sana Paulus memberikan apa? Respon. Kesimpulannya,
paragraf yang paling akhir. Iman dalam Kristus bukanlah alasan untuk dapat berbuat dosa, melainkan merupakan ajakan untuk memasuki hubungan yang lebih akrab dengan Kristus daripada hubungan yang ada dalam agama yang didasarkan pada penurutan hukum. Jadi musuh Paulus katakan, kamu punya doktrin mendorong manusia untuk apa? Untuk berbuat dosa. Paulus menjawab, God forbid, artinya dijauhkan Tuhan. Iman dalam Kristus bukan pretext untuk berbuat dosa, bukan alasan untuk berbuat dosa, tetapi sebaliknya itu adalah panggilan untuk memasuki hubungan yang lebih dalam dengan Kristus dibandingkan sebelumnya. Jadi musuhnya Paulus tidak henti-hentinya melancarkan apa? Tuduhan demi tuduhan, yang kemudian dibantah oleh siapa? Paulus. Max Frisch in conclusion. Jadi salvation is through faith in Jesus Christ alone. Ada satu statement yang harus dibaca di kelas. Buka hari Jumat, jangan sampai tidak dibaca, ini harus dibaca. Kutipan dari Faith and Works hari Jumat, paragraf kedua. Tidak ada hal yang lebih penting untuk diajarkan berulang-ulang agar tertanam dengan baik dalam pemikiran setiap orang, selain daripada kebenaran tentang kemustahilan usaha manusia yang berdosa untuk menyelamatkan dirinya. Meskipun dengan usahanya yang terbaik, keselamatan diperoleh melalui iman dalam Yesus Kristus saja. Jadi tidak ada hal yang lebih penting, yang lebih harus diulangi selain pengajaran bahwa tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan diri dengan perbuatan baik. Jadi ini doktrin harus selalu diulang-ulangi. Keselamatan itu didapat melalui iman kepada Yesus saja. Salvation is through faith in Jesus Christ alone. Itu yang pertama. Yang kedua, justification is more than just pardon. Jadi kalau saudara dibenarkan, berarti lebih daripada sekedar diampuni, tapi diperlakukan seolah-olah sudah tidak pernah berbuat dosa. Kalau kita di-justified, apa yang diubah? Yang pertama status, yang kedua nature kita, yang ketiga dan yang terakhir affects the way a person lives. Yang ini harus E, ini bukan I. Affects. Iman akan mempengaruhi cara hidup kita tiap hari. Roma 1 ayat 5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Percaya dan apa? Taat. Taat itu apa? Nurut. Kemudian ayat terakhir untuk ini malam, Yakobus pasal 2 ayat 21. Yakobus. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kalau baca ayat ini apa? Kayaknya
dibenarkan oleh perbuatan. Terus Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Makanya Martin Luther buang ini. Suratan Yakobus dibuang oleh Martin Luther. Terus saya, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Yang kedua ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. 5. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi sekali lagi, suratan Paulus kepada Roma membicarakan tentang cara kita diselamatkan, yaitu by grace through faith. Yakobus berbicara tentang the nature of true faith, bahwa iman yang benar akan memimpin kita kepada perbuatan. Jadi, apakah ada tempat bagi penurutan dalam proses keselamatan? Ada. Cuma jangan salah tempat. Bukan penurutan dahulu baru keselamatan. Keselamatan baru apa? Jadi penurutan bukan akar keselamatan. Penurutan adalah buah keselamatan. Penurutan bukan penyebab keselamatan. Penurutan adalah akibat daripada keselamatan.